Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mavogers, kembali lagi di podcast Mavogi TV spesial Ramadan bersama saya Rifki dan rekan saya Zilan akan menemani Sobat Mavogers semua selama beberapa menit ke depan. Nah, untuk sobat semua Mavogers semua nih yang lagi nonton di podcast Ramadan, spesial Ramadan Man 1 Kota Bukit Tinggi kali ini kita akan membawa tema apa Kak Rifki? Dan di podcast kali ini kita akan membawakan tema yaitu etika bermedia sosial di bulan Ramadan tentunya. Masya Allah, ini sangat berkaitan banget dengan bulan Ramadan karena biasanya mungkin ya Kak Rifki ya dalam media sosial di bulan-bulan lain nih kita sering post-postan aja tanpa kontrol gitu ya. Jadi kita sering-sering buat kesalahan gitu. Dan sebagai umat Islam yang baik nih, kita harus lebih baik lagi di bulan Ramadan yang suci ini. Nah, untuk membahas nih tema kali ini, tema yang spesial kali ini kita juga sudah mengundang narasumber yang spesial juga. Nah, langsung aja mungkin kita sambut narasumber kita daripada nanti Sobat Mavogers menunggu juga lama-lama bosan mungkin. Sekali. Nah, langsung saja kita sambut. Ini dia. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi, Bapak Haji Eri MA. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih. Gimana kabarnya nih Bapak? Alhamdulillah. Dan sehat, gimana nih Pak? Walafiat. Bahasanya Pak lancar Pak? Alhamdulillah. Tetap semangat ya Pak. Insyaallah. Tinggal beberapa hari lagi juga ya. Beberapa hari lagi Ramadan kita yang akan meninggalkan kita berikutnya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dengan Ramadan tahun depan. Amin. Ya. Nah, Bapak izin bertanya nih berkaitan dengan media sosial nih ya Bapak ya. Apakah ada nih Pak media sosial terkini yang Bapak ikuti atau pantau gitu informasinya ya Bapak ya? Silakan Bapak. Oke, sebetulnya kalau pertama kita harus melihat dulu momentum Ramadan hari ini. Ramadan hari ini berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Di mana ketika hari ini kita dengan Ramadan yang serba menggunakan media sosial dan lain sebagainya, dan ini belum ada di zaman Rasulullah. Ya, jadi ini adalah perkembangan zaman kekinian yang muncul. Dan bahkan 2-3 tahun sebelumnya belum ada ramenya media sosial seperti hari ini. Kenapa? Apalagi ketika kita COVID, ketika kita dilanda musibah, dunia dilanda musibah itu kita di Ramadan justru salat saja ke masjid malah dianjurkan untuk salat di rumah, tidak berjamaah dan lain sebagainya. Sekarang kita sudah berada di Ramadan yang bisa leluasa, bisa melaksanakan ibadah di rumah-rumah ibadah, kemudian ibadah sosial lainnya, dan juga beriringan dengan munculnya media-media sosial di tengah-tengah masyarakat. Memang ini fenomena yang sedang kita hadapi, dan itu menjadi tantangan bagi kita umat Islam. Apakah ingin melakukan ibadah itu, mengisi ruang-ruang ibadah itu dengan memanfaatkan media sosial, atau media sosial ini akan merusak ibadah yang sedang dijalani, ibadah puasa yang datangnya sekali setahun. Nah, ini memang tema yang sangat menarik untuk kita bahas, kita diskusikan pada pagi hari ini. Benar sekali Bapak, dan juga ini merupakan sebuah hal yang patut kita syukuri karena kita sudah bisa beribadah ke masjid lagi, nggak terpengaruh lagi dengan namanya COVID ya Bapak ya. Iya, alhamdulillah. Bahkan sholat di safnya tuh di jarak-jarak gitu ya. Jarak-jarak, iya. Dan sebelumnya awal-awal COVID itu justru nggak dianjurkan ke masjid. Ya, harus di rumah aja gitu kan. Itu adalah hal yang patut kita syukuri ya Kak ya. Dan mungkin nih Pak, selanjutnya kan sesuai kembali ke tema tadi nih Pak, bagaimana sih cara kita tuh menanggapi media sosial atau cara kita beretika di media sosial pada bulan Ramadan ini Pak? Oke, begini, yang perlu kita pahami dulu bahwa ada rambu-rambu terkait dengan ibadah puasa. Kemudian tentu ada puasa yang menjadi rukun daripada puasa itu. Apabila rukunnya terpenuhi maka sahlah puasanya. Itu apa rukunnya adalah niat.
dan menahan, hanya dua saja. Ketika ada niat, kemudian imsaknya menahan sampai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, maka itu sudah dilakukan terpenuhi rukun puasa. Persoalan berikutnya yang menahan itu apa? Menahan dari makan dan minum dan yang membatalkan puasa itu. Nanti bagaimana dengan bermedia sosial? Ternyata media sosial itu dari zaman Rasulullahnya belum muncul. Cuman persoalan muncul hari ini ketika kita melakukan media sosial itu jatuhnya membatalkan puasa atau merusak ibadah puasa. Nah ini yang perlu kita pilah dulu. Nah kalau bermedia sosial itu yang akan merusak tapi ibadah puasanya tidak batal tapi cenderung merusak kepada ibadah yang tidak bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Apa misalnya muncul bermedia sosial yang tidak sesuai dengan etika, muncul media sosial yang mungkin mencari sisi-sisi lemah orang atau bagaimana. Nah itu kan puasanya tidak ada masalah. Mereka tidak batal karena tidak makan dan tidak minum dan mereka berniat dan mereka menahan. Tapi yang dirusak itu adalah pahala puasanya itu sendiri. Dan izin ya Bapak, mungkin sedikit membahas tentang politik nih ya Bapak ya. Terkadang sampai sekarang walaupun ini udah berlalu pilpres nih ya Bapak, tentang medsos yang dijadikan ajang untuk saling menjelek-jelekan gitu Pak. Kadang-kadang yang dukung paslon A malah jelek-jelekin yang paslon B gitu. Dan akhirnya di komentar malah bertengkar itu jadinya gitu Pak, sering itu terjadi Pak. Gimana nih Pak menurut Bapak solusi akan hal itu Pak? Iya. Jadi ketika kita kembali kepada menjaga norma dan ibadah Ramadan kita, sebetulnya sikap yang seperti itu harus kita tinggalkan di dalam bulan Ramadan. Karena kenapa? Karena juga ketika kita saling mencari keburukan, kejelekan dan yang itu yang sudah berlalu, ternyata manfaatnya juga kan tidak ada. Yang proses pilpres sudah berjalan, kemudian membaca ini kelemahan, ini kelemahan, ini kelemahan, ini kekurangan, ini keunggulan di dalam media sosial yang muncul saat ini, itu adalah sebetulnya kalau kita kembalikan ke konteks puasa kita juga harus menahan pembicaraan, menahan pikiran, menahan untuk membangun opini yang negatif, yang justru akan merusak ibadah puasa, bukan membatalkan puasanya. Tapi merusak ibadah puasa yang nilai-nilai ibadahnya itu harus kita pupuk untuk menjadi nilai ibadah yang lebih utuh. Maka ditahanlah medsosnya supaya jangan ibadahnya itu dirusak, ibadahnya yang seharusnya kita mendapatkan nilai maksimal misalnya 100 menjadi orang yang bertakwa di akhir Ramadan, tahu-taunya tidak sampai 100, mungkin nilainya bisa 80, bisa 70. Ya, itu yang karena perilaku selama bulan Ramadan itu belum terhindarkan untuk menjaga Ramadannya. Gitu ya Kak Rizky ya, karena memang tidak membatalkan puasa tapi mengurangi mengurangi nilai ibadah, karena nilai ibadah itu juga unsur di sana itu menahan emosi, mengendalikan diri, menahan pemikiran untuk tidak berbicara yang tidak sesuai dengan menjaga nilai ibadah. Jadi emosi juga harus ditahan lagi. Iya, emosi juga berpuasa ya, tidak berpuasa itu. Benar, karena di dalam puasa itu kan kita tidak boleh bertengkar, tidak boleh merusak ibadah puasa, kan? Nah, tidak hanya makan minum yang ditahan, tapi juga emosi karena menjaga keutuhan nilai ibadah. Nah, mungkin nih Pak, sering nih Pak berseliweran di sosial media kita nih Pak. Bahwasanya di situ kayak ada konten-konten yang seharusnya tidak kita lihat gitu Pak, tapi nggak sengaja nampak gitu Pak. Mungkin kayak contohnya konten-konten makanan atau minuman gitu Pak. Orang tersebut mungkin ngepostnya malam atau bahkan kita sendiri ngepostnya malam gitu Pak. Cuman lewatnya aku siang-siang bolong gitu Pak. Jadi gimana tuh Pak? Apakah merusak pahala puasanya atau membatalkan, dan gimana nih Pak cara untuk mengatasinya gitu Pak? Kan Rifki tidak tergoda ya melihat konten yang seperti itu walaupun muncul di siang hari ya. Terkadang agak ngiler juga sih Pak. Jadi gini, nah itulah tantangan kita dalam berpuasa.
banyak godaan, banyak gangguan, banyak yang kalau kita kembali lagi dalam apa namanya pesan Nabi itu ketika pintu surga dibuka, setan dibelenggu, ternyata yang membelenggu setan itu kita, bukan setannya dikasih rantai lalu dibelenggu, tidak boleh mengganggu orang puasa, enggak. Yang menjaga diri kita itu kita supaya tidak tergoda dengan rayuan setan, maka kitalah yang membelenggu setan itu untuk tidak beraktivitas. Maka kekuatan iman kita lah yang memang diminta. Karena di sana yang dipanggil itu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, yaitu orang yang beriman. Kalau kita masih tergoda, nah kuncinya ada, yaitu cepat-cepat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya jaga, astagfirullah, saya lagi puasa, saya nggak boleh. Jadi kalau lihat konten itu ya udah lewati saja dulu. Nah, ini mungkin perlunya untuk nanti malam setelah selesai. Nah, gitu aja. Ya, jangan kita lihat lama-lama, enak nih kalau berbuka nih, kita bayang-bayangin lagi. Nah, nggak jadi terbelenggu setannya oleh kita. Apalagi paling sering terjadi itu Pak, gara-gara konten-konten seperti itu Pak, kecoa kita anggap kurma gitu kadang Pak. Bisa juga, atau kenipu kita anggap kue bolu gitu Pak, sering gitu Pak. Iya, karena kita ketika mata melihat diantarkan ke otak kita, maka dikirim lagi ke perut, seolah-olah ini mau dihantam aja. Iya. Nah, di situ kuncinya kita beriman atau tidak saat itu. Ketika kita mengatakan bahwa saya sedang berpuasa. Apalagi kalau misalnya terlanjur marah, misalnya astagfirullah saya berpuasa. Dan itu kan diajarkan oleh Rasulullah. Diajak orang berantem pun ketika kita berpuasa, astagfirullah saya berpuasa, saya tidak mau. Nah, itulah yang menjaga diri kita, karena kita konteksnya adalah berpuasa itu adalah orang yang beriman. Kalau kita tidak beriman, pasti kita tidak mendapat panggilan. Karena di awal ayat itu dikatakan ya ayyuhallazina amanu, orang beriman yang dipanggil, bukan manusia. Nah, jadi memang imanlah yang diuji di bulan Ramadan ini ya Pak ya? Imanlah yang diuji di bulan Ramadan. Kemudian iman juga yang bisa memfilter mata, telinga, nafsu atau diri kita, pengendalian diri kita. Itulah yang membuat kita bisa segala apapun, apakah dilihat dari media sosialnya, apakah dari bentuk yang lainnya. Kalau kita beriman, ditaruh aja jus, ditaruh juga nasi sepiring di hadapan kita. Udah diambil itu kita. Karena kita tahu, kita itu yang melihat kita, kalau orang beriman yang melihat kita kan bukan orang lain, tapi Allah. Nah, kalau ada orang yang mau nyuri-nyuri, misalnya dia imannya tipis, lalu sembunyi makan di belakang, kemudian dia bersiul-siul, keluarnya nanti kering juga bibirnya, kan imannya berarti yang rusak, yang tidak terpanggil itu. Orang lain kan nggak tahu. Kalau dia udah makan, dia udah minum segala macam. Yang tahu cuma dia sendiri dan Allah. Nah, itulah kuncinya iman yang kuat itu. Dan ini Pak, berhubungan dengan iman juga nih Pak ya, kita di media sosial juga difasilitasi untuk memposting sesuatu nih Pak. Dan kadang-kala kita memposting itu dengan tergantung dengan apa yang kita rasakan. Kalau kita sedih, kita postingnya sedih-sedih gitu ya Pak. Sedih-sedih gitu ya Pak. Dengan memposting itu juga membuat orang-orang terkadang ikutan sedih sama kita. Gitu, Pak. Dan juga ada lagi postingan-postingan soal yang belum pasti gitu, hoax tadi gitu ya Pak. Dan gimana sih Pak menurut Bapak, dan apa ada dalilnya nih yang bisa memperkuatkan argumen itu tadi gitu? Nah gini, terkait dengan media sosial yang sering dimanfaatkan untuk hal-hal yang mungkin bisa merusak atau juga meruntuhkan nilai-nilai ibadah puasa. Apakah itu terkait dengan postingan sedih atau postingan hoax yang juga belum tentu kebenarannya. Nah ini juga perlu kita jaga. Walaupun Allah sudah mengingatkan kita bahwa kita itu sebagai manusia itu diciptakan oleh Allah itu dalam kondisi berkeluh kesah. Nah, kenapa? Karena memang sudah diciptakan Allah kita itu berpersepsi seperti itu.
ketika kita mendapat kesedihan, baru kita ingat Allah. Ketika kita lagi beruntung, lagi happy, kita lupa dengan Allah. Nah, innal insana khuliqa halu'a, berkeluh kesah di dalam surat Al-Ma'arij itu. Kemudian apabila ditimpa kesusahan, baru mencari Allah, ya Allah begini. Nah, jadi motivasinya itu memposting untuk kesedihan, untuk apakah maunya itu untuk mencari empati atau mencari atau hanya berserah diri kepada Allah. Ini kan persoalan yang perlu dipilah lagi. Kadang-kadang yang banyak itu kan mencari empati atau simpati orang lain. Saya lagi sedih, saya lagi dirawat di rumah sakit, mohon doanya gitu kan, supaya orang berdoa. Sebetulnya yang menyembuhkan itu siapa? Allah. Sebetulnya dia harus kembalinya kepada Allah. Untuk apa? Untuk mencari doa atau mencari empati orang lain. Atau dia posting, dia sedih, dia lagi dirawat, dia lagi sakit, apakah mau minta dijenguk oleh orang lain, dibawain oleh-oleh? Kan ini motivasinya gitu ya, lain lagi kan. Nah, jadi ketika seseorang itu ditimpa kebaikan atau mendapatkan kebaikan, lalu dia sombong. Nah, ini ketika dia sombong, itulah yang mungkin dalam konteks Ramadan itu kesombongan dan kesedihan itu juga harus dijaga. Mau mempostingnya juga harus dijaga. Ini maksudnya posting ini ngapain gitu. Orang tua saya, apakah memang hanya sebatas untuk minta doa, dukungan doa, atau ada motivasi yang lain. Nah, ini juga untuk menjaga Ramadan kita juga harus hati-hati. Nah, kenapa? Karena niatnya untuk posting itu apa? Boleh memposting, tapi niatnya untuk apa? Kalau misalnya kita bermunajat kepada Allah, ya udah, berarti kan apakah memang perlu diposting gitu untuk zaman sekarang? Mungkin untuk para sobat Mafobes di rumah kalian kalau sedih-sedih sebaiknya minta kepada Allah dulu. Curhat ke Allah dulu, baru ke orang gitu ya kan. Di atas sajadah ya kan. Ya, itu solusi yang lebih bagus. Kenapa? Apalagi di bulan Ramadan, doa kita lebih cepat dikabulkan. Ya, kalau ada musibah, ada masalah yang sedih, masalah yang apalagi yang diposting itu hoax, itu yang lebih tidak boleh lagi. Itu kepastian. Bulan Ramadan. Tahu-taunya yang kita posting itu ternyata tidak sama sekali. Ini yang terjadi, namanya apakah pembohongan publik atau apa, jatuh kepada apa yang lain. Dan mungkin nih Pak, selanjutnya nih Pak, banyak kan dari kita nih Pak, mungkin anak-anak muda itu Pak yang kalau misalnya medsos itu juga digunakan, ada yang nengok ceramah juga, kita ada juga itu kadang Pak, kajian-kajian pendek gitu Pak. Karena mungkin ustadz-ustadz di media sosial juga muda-muda gitu, jadi anak muda lebih tertarik gitu kadang gitu Pak. Tapi hal tersebutlah yang membuat anak-anak muda ini bahkan kadang melalaikan sholatnya gitu Pak. Untuk stay di rumah daripada ke masjid. Itu. Nah, ini yang harus kita pisahkan. Terkait dengan konten pengajian yang ada di media sosial itu ada plusnya. Plusnya itu adalah bahwa kita bisa menikmati kapan dan di mana saja. Nah, terkait dengan bagaimana ke masjid, itu juga ada aturannya. Yang dilakukan di masjid itu bukan hanya ceramah pengajian, tapi ada rutinitas ibadah khusus yang bisa dilakukan di masjid, dan termasuk juga mensemarakkan kegiatan Ramadan di masjid. Jadi kalau ingin, seharusnya boleh mengikuti konten atau pengajian melalui media sosial, tapi kita yang lahannya untuk ke masjid itu, kegiatan di masjid tetap ada, yang ini juga tetap ada kalau mau ikuti itu. Karena kenapa? Karena kalau enggak kita yang meramaikan masjid, siapa lagi kan kita yang harus meramaikan, enggak mungkin orang lain. Remaja-remaja, apalagi bulan Ramadan, apalagi keberkahan Ramadan, bahkan sampai ke di akhir Ramadan dijanjikan untuk turunnya Lailatul Qadar. Siapa yang kadang-kadang kan orang udah malas di akhir Ramadan, udah jarang atau udah sepi masjidnya. Seperti seharusnya kita yang meramaikan. Kapan lagi kita?
Dan itu ibadah-ibadah yang dilaksanakan di masjid atau musala itu kan tidak melulu dari 24 jam. Nah, jam-jamnya tertentu, misalnya sholat berjamaah, pulau malam, Subuh gitu. salat tarawih, dan larut malamnya ada lagi etikaf. Nah, ini kan harus kita lakukan. Dan di luar itu silakanlah untuk mengikuti pengajian. Yang salah itu sebetulnya ketika dipahami pengajian kan ada di medsos, ngapain ke masjid lagi? Ya, itu yang tidak benar. Itu yang mungkin kurang tepat. Nah, kalau yang di medsos kita bisa ikuti kapan saja, di mana saja. Sambil duduk-duduk kita menunggu berbuka kita bisa juga. Nah, tapi kalau salat kan waktunya jelas, waktunya tertentu, i'tikaf juga tertentu gitu kan. Ya. Dan mungkin selanjutnya nih ya Pak, ini mungkin dari Zilan atau pribadi ya Pak, sebagai anak-anak remaja yang kadang kala lemes kalau puasa gitu Pak, kadang-kadang lupa sahur. Apalagi anak-anak kos itu Pak, mungkin sering terjadi lupa masak nasi gitu Pak, jadi paginya mungkin minum air putih doang gitu Pak, nggak pakai. Jadi lemas dan lebih memilih untuk tidur seharian gitu Pak. Dan ada nggak Pak dari Bapak tips and trick supaya di bulan Ramadan ini kita maksimal ibadahnya dan nggak tidur melulu gitu Pak. Iya, ini menarik ini untuk kalangan remaja-remaja yang memang tantangan Ramadan itu berbeda dengan orang-orang tua atau orang yang sudah berumur di atas 40 di atas. Memang kita untuk remaja-remaja ada sebuah proses yang harus kita lewati. Dengan bertambahnya usia juga akan semakin bertambah kematangan diri untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka kalau ada yang misalnya nggak makan sahur, ketiduran, atau yang siangnya lemas buat puasa, ya itulah tantangan ibadah puasa kita. Kalau kita bisa melewati tantangan itu, maka nilai puasa kita justru lebih hebat lagi. Jangan kita malah mendapat tantangan itu kita malah lemas, malah nggak mau menghadapi tantangan. Aduh, nggak kuat. Nabi aja berperang dalam puasa, belum apa-apa dengan kita hari ini. Belum seberapa. Ali bin Abi Thalib itu adalah generasi anak muda yang gigih berperang itu, paling kuat dia anak muda, baru umur 20-an. Jadi tantangannya tidak hanya puasa, justru fisiknya juga. Jadi kalau kita mengatakan aduh aku menyerah deh, lemas hari ini nggak sanggup berbuka aja, jangan. Itu opini-opini yang kita tahu itu mungkin itu dibisikkan setan kepada kita kan nggak tahu setan kita sedang mengganggu atau menggoda-goda kita. Nah, ini tantangan kita. Kalau kita bisa melewati itu, tentu balasannya dari Allah. Kenapa? Karena yakin kita bahwa yang puasa itu kata Allah untukku dan aku yang akan memberikan balasan langsung. Nah, nanti kalau kita tergoda bayar nanti puasanya, kan bayar di hari yang lain yang tidak bisa kita ganti dengan yang lain. Nah, itu harusnya dibayar puasa. Harus teguh imannya supaya nggak tidur dan lemes-lemes lagi ya Pak ya. Dan banyak-banyak bersyukur pastinya ya Kak ya. Karena masih lebih ringan gitu puasa kita daripada yang dahulu gitu kan. Ini berperang sambil puasa. Wah, bayangin. Dan sedangkan kita yang nggak sahur aja udah lemes apa gitu, tantangannya masih belum seberapa. Betul, belum seberapa. Makanya itu adalah sebuah tantangan bagi remaja-remaja yang ketika puasa mereka harus melihat bahwa ini puasa ini bisa kita jalankan. Kalau misalnya terlalu lemas ya carilah aktivitas yang mungkin bisa membuat kita tidak terlalu lemas. Mungkin tidur boleh, dianjurkan juga tidur untuk bagi orang yang puasa. Tetapi jangan dari pagi sampai seharian tidur melulu. Kan? Itu karena hanya menurutkan hawa nafsunya saja untuk tidur itu. Padahal kita masih bisa belajar, masih bisa aktivitas yang lain, masih bisa. Ya mungkin itu memang sesuatu yang menarik untuk remaja ketika berhadapan dengan kondisi hari ini dan kondisi yang sedang kita lewati dalam bulan Ramadan. Insya Allah Rizky, luar biasa banget nih. Ilmu-ilmu yang sangat-sangat berguna bagi kita pribadi dan bagi Rizky juga mungkin kan.
Dan juga mungkin bagi sobat Mavlogger semuanya Benar gitu sekali. kan. Dari tadi kita sudah bahas tentang etika bermedia Betul. sosial. Sebaiknya kita Mm-mm. tidak menjelek-jelekan orang lah ya Rifki Betul. dalam media sosial, apalagi di bulan Ramadan yang sejatinya kalau nanti Idul Fitri ya Pak, kita terlahir lagi Sedap. dengan jiwa yang Betul, fitrah, dengan betul. jiwa yang suci. Jadi janganlah untuk terlalu memakai medsos ini untuk hal-hal yang tidak bermanfaat gitu ya. Betul. Ya. Dan juga kita tadi sudah sampai di mana kalau lemas kita harus cari kegiatan-kegiatan lain yang lebih bermanfaat ya betul. Pak ya, supaya kita nggak lemas-lemas dan Mm-mm. bisa memaksimalkan bulan Ramadan di tahun ini semaksimal mungkin. Betul. Memang banyak sekali sih pelajaran yang didapat di podcast hari ini. Benar sekali. Dan kami mengucapkan banyak-banyak terima Terima kasih. kasih. Terima kasih. Ya, saya titip juga mungkin dari diskusi kita pagi ini. Ketika kita bulan Ramadan sudah bisa menjaga diri kita, menjaga bermedia sosial dengan kita, jangan nanti habis Ramadan malah kita bebas lagi. Ah iya itu. Jadi betul. berarti training Ramadannya nggak berhasil. Nah, tapi ketika Ramadan kita bisa menjaga, kemudian habis Ramadan itu juga terjaga, baru Ramadan mendapat Ramadan yang berkah dengan merubah perilaku bermedia sosial yang kita jaga selama bulan Ramadan. Nah, inilah pesan Ramadan sebetulnya yang harus diimplementasikan 11 bulan berikutnya setelah Ramadan yang harus kita pertahankan. Mungkin itu, terima kasih juga Zilan, Iya, Pak, Rifki terima yang kasih sudah ya bergabung juga. Terima kasih atas podcast kita pada pagi hari ini. Terima Dan kasih. masih begitu banyak manfaat Betul. mungkin yang bisa kita raya sobat Mavlogger yang sedang nonton nih, gimana tentang etika di media Iya, sosial pada betul. saat bulan Ramadan, dan juga gimana kita memaksimalkan ibadah. Dan pada saat ini ya sobat Mavlogger, kita juga harus lebih berhati-hati di media sosial ya Betul. Kak Rifki. Karena algoritma dari media sosial sendiri tidak menentu ya kan Kak. Benar sekali. Dan terkadang juga kita melalaikan hal-hal yang memang betul. wajib seperti sholat tadi ya Kak Mm-mm. Rifki. Dan ya kita harus lebih semangat lagi puasanya ya sobat Mavlogger semua. Dan juga semoga kita seperti yang Bapak bilang tadi, semoga kita bertemu di Ramadan selanjutnya. Betul. Amin amin. Amin. Dan kepada Bapak kami ucapkan Terima kasih banyak, banyak. Bapak. Terima kasih kembali. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya Pak. Ya, terima kasih Sama-sama. juga. Terima Terima Bapak. kasih Terima kasih banyak banyak Bapak. Dan semoga kita Bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin, dan Dan sukses mungkin- terus iya, Pak. Dan mungkin setelah untuk itu, Pak. podcast kita di Man 1 ini. Terima kasih. Terima kasih, banyak, Bapak. Pak. Amin, amin, Ya, ya rabbal Bapak. alamin. Nah, dengan demikian berakhirlah bincang-bincang kita pada podcast spesial Ramadan Man 1 Kota Bukit Tinggi pada kali ini. Dan terima kasih kepada sobat Mavlogger yang sudah menonton. Dan mungkin dari kami banyak maaf dan pamit undur diri. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.